warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kami ucapkan untuk ibu-ibu dari Kelurahan Purbaya yang sudah menyempatkan hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan sekolah perempuan. Sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan diri. Saya Eva Tayawan kami, biasa dipanggil F. Saya merupakan salah satu dari tim pelaksana PPK Ormawa IMN FKM seperti itu. Sebelum memasuki materi, mungkin saya izin tanya dulu nih ke ibu-ibu, untuk materi kita pada pagi menjelang siang hari ini itu tentang apa? Oke, seperti yang udah dijelaskan pada saat awal dulu, kalau pada hari ini kita akan membahas materi mengenai stunting. Lebih tepatnya cara pencegahan stunting. Tapi sebelum masuk ke itu, mungkin saya izin mengasihkan beberapa fakta bahwasanya dari standar prevalensi dari WHO itu menyebutkan kurang dari 20% warga Indonesia itu menempati urutan tertinggi ke 115 dari 151 negara dengan data stunting dan juga peringkat kelima di Asia seperti itu. Kalau kita lihat dari data yang sudah diturunkan oleh WHO, ini sudah sangat jelas bahwa stunting ini merupakan yang paling tinggi seperti itu di Indonesia dan tentunya perlu banget untuk dicegah seperti itu. Dan perlu kita ketahui ibu, kalau di Jogja ini khususnya di Purbaya ini untuk angka prevalensi stuntingnya itu masih tinggi dari yang ditargetkan oleh DIY Yogyakarta seperti itu. Sebelumnya kenalan dulu mungkin terkait stunting. Stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang, terutama selama periode 1000 hari pertama kehidupan atau biasa kita sebut 1000 HPK seperti itu. 1000 HPK ini dimulai sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun seperti itu. Jadi kadang ketika kita posyandu ada buku yang warna pink, ya itu kita bisa mengetahui anak stunting atau tidak, kita lihat dari buku tersebut kayak gitu. Contoh misalkan anak yang 2 tahun itu harusnya tingginya sekian, tapi ternyata lebih rendah, berarti itu sudah masuk ke dalam stunting itu sendiri seperti itu. Mungkin selanjutnya sebenarnya apa sih ciri-ciri stunting seperti itu? Pertama tentunya dari penjelasan saya bahwa stunting itu kan sebenarnya dari bahasa Inggris kayak gitu. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, stunting itu artinya pendek kayak gitu. Tapi perlu digarisbawahi karena memang di Indonesia ini kan rasnya ataupun apa ya, dari dulu dari nenek moyang tuh memang terkesan pendek dibandingkan negara-negara Eropa gitu. Tapi jangan disalahartikan bahwa semua yang pendek itu stunting itu enggak juga. Jadi stunting itu juga ada kayak kriteria-kriteria sesuai pertumbuhan yang ada di buku PIN kalau posyandu itu kayak gitu. Pertama tentunya ciri-ciri stunting ada pertumbuhannya melambat seperti itu. Kayak misalkan 2 tahun harusnya tingginya berapa senti, ini masih kurang kayak gitu. Terus harusnya di usia 2 atau 3 tahun sudah bisa berbicara lancar, ternyata kayak speech delay kayak gitu, itu juga bisa merupakan ciri-ciri dari stunting seperti itu. Selanjutnya anak menjadi lebih pendiam, itu juga merupakan ciri-ciri stunting. Bukan, kadang memang anak kan ada yang ekstrovert tiba-tiba jadi introvert, kalau memang capek ya itu wajar, karena kadang kan ada kita siklus di mana kita merasa capek kayak gitu. Tapi di sini ditekankan itu anak menjadi lebih pendiam tuh, pendiamnya beda gitu ibu-ibu, lebih sering kayak lemas, kayak gak punya energi, dan itu tuh terjadi berulang-ulang kali dan apa ya, gampang dinotis seperti itu. Selanjutnya ada pertumbuhan gigi terlambat kayak gitu. Terus yang keempat ada wajahnya tampak lebih muda kayak gitu. Itu juga bisa merupakan salah satu faktor dari ciri-ciri stunting kayak gitu. Terus kalau untuk yang udah mau remaja ini ciri-cirinya apa sih? Itu pertama ada tanda pubertas yang terlambat kayak gitu. Misalkan harusnya di SMA kelas, misalnya di SMP kelas 12 atau kelas 11, untuk SMP di kelas
kelas 8 atau kelas 7 itu kan mungkin harusnya sudah menstruasi ya, tapi misalkan itu belum menstruasi karena ada keterlambatan dalam pubertas, itu juga bisa merupakan tanda-tanda atau gejala dari stunting itu tersendiri kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada memiliki gangguan kognitif, itu seperti memiliki gangguan pada otaknya seperti itu ya, harusnya anak sekian itu harus sudah bisa ngomong, ataupun anak berapa bulan harusnya udah bisa tengkurap kayak gitu. Itu juga perlu diwaspadai sebagai ciri-ciri dari stunting. Makanya ibu-ibu ketika posyandu ataupun datang ke posyandu ataupun ke bidan, tolong benar-benar diperhatikan terkait tumbuh kembang anaknya seperti itu. Selanjutnya penyebab stunting, karena kita bertanya-tanya sebenarnya penyebab stunting itu apa sih kayak gitu. Nah, yang pertama itu tentunya berkaitan dengan pola asuh seperti itu. Pola asuh yang seperti apa kayak gitu. Terkadang kalau kita pola asuhnya itu salah, dalam artian harusnya sebagai ibu nih kita disediakan makan 3 kali sehari gitu, tapi karena terlalu berhemat atau karena ada lain hal gitu ya, jadinya makanya cuma 2 kali sehari tapi gizinya nggak seimbang. Itu juga merupakan bentuk pola asuh yang salah seperti itu. Selain itu jaraknya komunikasi antara ibu dan antara ayah ke anak itu juga, kalau terlalu jarang komunikasi itu juga bisa menyebabkan stunting seperti itu. Yang kedua itu ada sanitasi gitu. Jadi sebagai orang tua harusnya kita mengajarkan ke anak kita untuk sanitasi. Sanitasi itu kayak cuci tangan seperti itu. Sebelum makan cuci tangan dengan benar kayak gitu. Itu memang harus diajarkan sejak anak-anak itu kecil ya, sejak umur masih balita itu sudah diajarkan mengenai sanitasi, diajarkan cara cuci tangan yang baik itu seperti apa kayak gitu. Karena kan kita juga berpikir kan tiap hari kita cuci tangan pakai air mengalir seperti itu. Nah, cuci tangan dengan air mengalir itu bukan nggak benar, tapi kurang tepat kayak gitu. Karena sanitasi yang baik itu adalah dimana kita cuci tangan dengan air mengalir dan juga dengan menggunakan sabun kayak gitu. Karena itu benar-benar nanti kumannya akan hilang. Terus yang ketiga itu ada asupan gizi, seperti yang udah saya jelaskan. Sebagai orang tua tentunya kita harus menyiapkan makanan yang bergizi untuk anak kita seperti itu. Jangan lagi kasih makan sembarangan kayak gitu. Anak masih kecil udah dikasih makan permen yang berlebihan, makan seblak yang berlebihan kayak gitu. Itu juga salah. Itu kan juga pola asuh sebenarnya. Ini lebih ke asupan gizinya. Jadi diusahakan ketika anak masih masa golden age ya. Golden age itu ya dimanfaatkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sehat dengan asupan gizi yang baik. Contohnya dalam sekali makan mengandung karbohidrat, mengandung protein, diperbanyak sayuran, serat, dan mungkin ada tambahan suplemen vitamin dan juga susu seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya itu pengetahuan gitu. Kadang kurangnya pengetahuan dari orang tua khususnya terkait pola asuh, sanitasi, dan asupan gizi itu juga dapat menyebabkan anaknya tuh jadi nggak tahu, jadinya itu nanti ada penyebab stunting karena pengetahuan orang tua yang kurang seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin pada bertanya-tanya kan, terus mencegahnya itu dengan cara apa seperti itu. Untuk pencegahan stunting ingat kata ceria. Oke, yang pertama ada cakupi, yang ada edukasi, yang R itu rajin, yang I itu imunisasi, dan yang A itu awasi. Untuk yang C yang pertama ada cukupi kebutuhan gizi anak dan juga ibu hamil. Jadi bukan pada saat anak-anak aja kita mengkonsumsi gizi gitu ya, gizi yang seimbang, tapi pada saat hamil, pertama kali hamil di 1000 hari pertama kehidupan, diusahakan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti itu agar nantinya anaknya tumbuh kembang dengan baik di dalam rahim seperti itu. Selanjutnya untuk E itu ada edukasi keluarga tentang pentingnya nutrisi. Oke. Jadi sebagai seorang orang tua dan sebagai calon orang tua, alangkah baiknya jika ibu-ibu sekalian itu ketika mau punya anak atau lagi hamil itu sering-sering belajar gitu, belajar mengenai pentingnya nutrisi, mengenai stunting dan lain sebagainya. Belajar nggak harus di sekolah, belajar juga bisa lewat sosial media, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Jadi pintar-pintar orang tua untuk mencari pengetahuan seperti itu. Yang R itu ada rajin memantau tumbuh kembang anak. Itu gimana caranya? Ya dengan kita mengikuti posyandu secara rutin seperti itu. Dan ketika posyandu bukan hanya cuma datang,
tapi benar-benar diperhatikan apa yang bidan omongkan kayak gitu. Diperhatikan juga pantangan-pantangannya dan apa yang memang harus dilakukan ya dilakukan, karena di situ kita kan bisa memantau tumbuh kembang dari anak. Terus yang I itu ada imunisasi lengkap untuk cegah penyakit. Jadi imunisasi itu penting dan juga wajib ya menurut saya untuk anak-anak, karena dengan imunisasi ini kan jadinya nanti imun anak itu akan lebih kuat dalam melawan penyakit. Selanjutnya itu ada A, itu awasi kebersihan lingkungan dan makanan. Jadi kita juga gak berfokus di makanan, tapi kita juga awasi kebersihan lingkungannya. Contoh cara anak kita bermain, kalau mau habis pegang mainan terus tiba-tiba makan ya diajari untuk cuci tangan, kalau mau tidur diajari untuk sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, seperti itu. Jadi sudah terbiasa dari awal. Jadi pokoknya kalau mau tahu tentang gimana sih cegah stunting, itu ingat kata ceria, cukupi edukasi, rajin imunisasi dan juga awasi, seperti itu. Mungkin untuk materi pada pagi menjelang siang hari ini mengenai stunting, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya tentang gizi, pola asuh itu nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Pada intinya di sini ibu-ibu harus mulai aware terhadap yang namanya stunting, yaitu lebih peduli lagi terhadap anak supaya tidak kena stunting. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.